Kita bahas Pertamina yang jadi kebanggaan kita semua, sebagaimana yang selalu digembar-gemborkan oleh para petinggi Pertamina dengan slogan Pertamina Go Internasional. Tapi ternyata tercederai oleh segelintir orang sampai sekarang. Banyak sekali masalah internal Pertamina yang berujung pada kerugian negara yang sangat besar, baik dari sisi pengolahan sumber daya alam, tata kelola yang buruk, hingga tindakan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Kita coba ke belakang dulu, melihat sedikit rekam jejak dari Pertamina yang selalu jadi lahan subur para koruptor migas. Sejarah mencatat Pertamina pernah kena krisis keuangan akibat korupsi dan mismanajemen dalam investasi besar-besaran di tahun 1975 yang bikin negara rugi 10 miliar US dollar alias setara 30% dari seluruh total barang dan jasa dalam negeri atau PDB tahun itu. Lalu berlanjut di 2019-2014, korupsi pengadaan gas alam cair yang hilangkan uang negara sebesar 1,7 triliun rupiah. Di 2010, pengadaan saham PT Sigi Energi bikin rugi keuangan negara 599 miliar rupiah, tabrak prosedur demi korupsi. Lalu di 2012, penyalahgunaan dana di Pertamina Foundation sebesar 100 miliar rupiah, pengadaan kapal oleh SKK Migas bekerja sama dengan Pertamina yang tidak sesuai prosedur tahun 2013, kerugian negara mencapai 178 miliar rupiah. Kasus pengadaan high speed diesel tahun 2014, negara rugi 250 miliar, dan kasus pengadaan lahan di Jakarta Selatan tahun 2015, kerugian negara sebesar 348 miliar rupiah. Kasus tata kelola minyak mentah dan produksi kilang 2018-2023, modusnya manipulasi produksi kilang, pengubahan Pertalite menjadi Pertamax tanpa prosedur, dan markup kontrak pengiriman minyak, kerugian negara capai 193,7 triliun, bahkan lebih. Dari semua catatan itu banyak yang sudah terungkap, tapi banyak pula yang belum. Diperkirakan kerugian negara lebih dari 1 kuadriliun rupiah. Duit sebegitu besar harusnya sudah bisa bangun ribuan sekolah, kampus, rumah sakit, jalan tol, kapal antar pulau, kereta api, pelabuhan. Tapi yang terjadi, semua masuk ke kantong pejabat-pejabat yang gak ada puasnya. Begini, kita punya Pertamina, perusahaan raksasa yang harusnya jadi kekuatan paling strategis negara, paling ampuh sebagai pemain utama industri energi nasional yang harusnya bisa kontrol pasar, kontrol seluruh harga barang dan jasa, justru terperangkap pada permainan minyak dari luar yang menyedihkan. Singapura kecil yang negaranya dibuat dari hasil reklamasi pasir kita, yang hanya modal stempel tinta, nggak punya cadangan migas bisa kendaliin kita terus-terusan. Faktanya impor Singapura di 2023 masih tinggi, masih sebagai penyumbang utama yang berkontribusi 8,3% dari nilai total impor nasional. Lebih sadis lagi, impor minyak oplosan dari Singapura itu tertinggi di Indonesia, sebanyak 10,25 juta ton per tahun 2023. Yang lebih parah lagi, Malaysia juga ikut-ikutan kendaliin impor minyak oplosannya sebanyak 5,1 juta ton per tahun. Apakah Indonesia sudah jadi pasar minyak oplosan, menjadi sapi perah negara-negara lain? Faktanya ekspor minyak mentah masih tinggi. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat masih menikmati ekspor minyak mentah Indonesia. Di saat yang sama, kebutuhan dalam negeri tak cukup-cukup, bahkan minus. Turun dari target 635.000 barel per hari menjadi 576.000 barel per hari di tahun 2024. Impor makin besar, negara kehilangan banyak sumber daya alam yang justru lebih menguntungkan asing. Apakah investor asing minyak mentah setengah hati bantu penuhi kuota konsumsi BBM Indonesia? Jangan sampai investasi asing memang untuk dirinya sendiri. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang kita yang dipercaya untuk kelola minyak dan gas berkhianat dan memikirkan keuntungan sendiri dan kelompoknya, bikin masalah jadi kompleks. Lihat saja sekarang, Kejaksaan RI sudah tersangkakan 9 orang dalam kasus impor minyak mentah oplosan. Lucu sekali, mereka main impor minyak mentah padahal kita punya produksi dalam negeri. Mereka lebih pilih beli mahal dari luar negeri, udah kayak dagang gorengan, belinya dari tetangga, jualnya di rumah sendiri. Udah begitu bahan mentahnya dari kita lagi. Pertamina ini ibarat keran air yang bocor yang menyebabkan pemborosan. Jelas rakyat yang jadi korban atasnya. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Sekarang kita masuk ke Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Pak Erick ini dari 2019 megang BUMN. Artinya semua BUMN termasuk Pertamina ada di bawah pengawasannya. Terus ini duit 193,7 triliun rupiah bocor. Tapi anehnya dia nggak tahu. Ayolah, masa kayak gitu? Jika dilihat-lihat ada dua kemungkinan. Pertama, Pak Erick tahu tapi tutup mata. Kalau iya berarti Pak Erick sengaja lakukan pembiaran, bahkan bisa jadi bagian dari pelaku. Kedua, Pak Erick nggak tahu.
Kalau iya, berarti dia gagal total sebagai Menteri BUMN. Dua-duanya nggak ada yang bagus, mau dia tutup mata atau nggak ngerti, intinya dia gagal ngawasin. Ngurus PSSI semangat, ngurus BUMN yang duitnya ratusan triliun, malah kecolongan. Kita butuh keberanian, kita nggak bisa biarkan korupsi cuma nangkap anak buah. Kejaksaan Agung harus periksa Pak Erick Thohir. Jangan berhenti di direksi anak perusahaan, naik ke atas, siapa yang tunjuk mereka, siapa yang biarkan ini terjadi. Kalau serius mau bersih-bersih, jangan tebang pilih. Kejaksaan, periksa Pak Erick Thohir.